Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. Ayo Roni iso ora sing ning kotak 104. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzi ya iling-iling wong akeh amanu kang padha iman sapa Alladzina la taqulu aja padha ngucap sira kabeh roina ngucape sapa roina wa qulu lan ngucap sira kabeh undurna ing undurna merhatekno wasma'u lan sapa wasma'u kita wasma'u lan kerungu sira kabeh wal kafirina lan iku kaduwe wong kafir azabun utawi siksa alimun kan kawilang loro. Ayo iso sing ngire iso para sahabat iya betul para sahabat asri mau maos roina kang maksud yuwun pangso saking pangeran tembung roina dialap saking tembung di ayat dening wong Yahudi pengucap mau ditiru naing maksude ora yunuk pak so balik dialap saking tembung roina mulane banjur keturunan ayat kang surasane sira wong-wong mukmin aja muni roina nanging padha ngucap undurna lan ngurus sira kabeh dene wong kafir tetep oleh siksa kang dewi lang loro ya. Ini para sahabat ya sering mereka itu mengucapkan ra'ina di wong mukmin itu ra'ina itu apa artinya? Minta dijaga, minta perlindungan, minta penjagaan dari Allah. Harusnya bukan ra'ina tapi ungdurna itu lihatlah kami, lihatlah engkau Allah, nah kepada kami
Artinya apa? Makna ra'ina dengan ungdurna itulah berbeda. Kalau ra'ina itu hanya menjaga tok, dijogo. Tapi kalau ungdurna didelok apa yang dibutuhkan kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala melihat kita itu kan yang dibutuhkan kita apa, yang pengen diharapkan itu apa, yang cita-citakan apa, itu kan didelok kabeh Gusti Allah. Tapi nawe dhewe ngomong ra'ina tok, ya mek dijogo tok Gusti Allah. Artinya apa? Artinya ketika kita itu meminta kepada Allah, nyuwun mari Gusti Allah, donga itu harus sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dia butuh apa? Donga itu kan enggak harus bahasa Arab, bahasa Indonesia. Misalkan kamu setelah doa bersama kan kayak pas mari maghrib, mari isya, sholat isya, mari sholat maghrib itu kan donga bareng-bareng. Itu kamu donga dhewe, kan setiap orang berbeda-beda. Kamu minta njaluk apa, sitoke apa kan. Nah, kalau saya berdoa itu kan secara umum apa? Minta dimudahkan urusan dunia akhiratnya itu. Kalau saya setiap berdoanya begitu. Kalau saya setiap ngimami maghrib itu kan doanya kan Allahumma yassir wa la tu'assir alaina umurana umurud dunya wal akhirah. Minta dipermudah urusan dunia dan akhiratnya. Kemudian biasanya Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam. Minta ya kita ditetapkan iman Islam sampai mati. Kemudian yang ketiga berikutnya apa? Saya sering berdoa itu minta didoakan atau minta orang tua kita dijaga, ampuni segala dosa-dosanya. Nah itu secara umum. Lah sekarang kamu minta apa? Kan setiap orang berbeda-beda. Si A, si B, si C, si D itu kan minta beda-beda. Nah si A aku pengen ya Allah bojo ayu, situ ya Allah bojo ganteng, situ ya Allah iki kan begitu. Beda-beda. Sehingga ada waktu khusus untuk berdoa untuk dirinya sendiri. Jadi kita orang itu kalau misalkan berdoa itu kan sesuai dengan harapan kita. Kalau sholat 5 waktu itu kan secara umum. Nah itu maksudnya begitu. Jadi harus kita berdoa bagaimana doa kita itu selalu kita panjatkan. Di kala pagi, siang, sore, setiap saat kamu misalkan menemukan persoalan doa, ya Allah mudah-mudahan lancar semuanya, minta sini begitu dan sebagainya. Itu untuk apa? Ya itu tadi, segala apa yang ada dalam diri kita ungdurna qadidellah, ya Allah lihatlah kami gitu. Kalau sudah melihat kan berarti kan sesuai dengan apa yang keinginan kita. Kalau ra'ina saja itu kan hanya menjaga, minta penjagaan dari Allah. Ra'ina, dijogo tok. Lah setelah ungdurna minta ya ya kita orang itu meminta apa? Minta doa-doa yang kita panjatkan didengar. Artinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya wong iman kaya ngono. Harusnya wong iman kaya ngono. Jaluke. Jadi makna ungdurna itu banyak sekali. Ya kamu setelah sholat jamaah, sholat sunnah, donga dhewe njaluk apa? Ya? Nanti setelah apa donga njaluk apa? Ya? Mau berangkat njaluk donga apa? Setelah dari apa tempat tujuan kita donga apa? Nah ini. Jadi setiap saat berdoa. Ya, berdoa agar supaya kita oleh Allah Subhanahu wa taala dilancarkan segala urusan. Ya. Urusannya awake dhewe dilancarno.
sing tugase sing apa ini sebagai sebarang kali itu. Ini perlunya kita berdoa. Maka setiap saat doa-doa yang kita panjatkan itu ya kudu sesuai dengan harapan kita, sehingga ya kita orang bisa betul-betul ya dikabulkan segala apa yang diminta. Terus apa ya? Aziz kota iso Aziz gak iso SD bu wingi apa sampingnya 105 nanti 106 105 kotae si apa Ihsan ada 105 wong kafir saking ahli kitab lan musyrik iku sejatine ora padha seneng seliramu Muhammad keturunan wahyu saking Allah Ta'ala nanging Allah Ta'ala kagungan hak maringi rahmat marang sapa wae kang dikersakaken Allah Ta'ala kagungan kanugrahan kang agung. Wallahu utawi Allah yakhtasu iku nertemtoaken sapa Allah birahmatihi kelawan rahmati Allah mayyasatu wa kang wisata kan sapa Allah iman Allah utawi Allah dzul kagungan kanugrahan alani kang agung. ya. Surat Al-Baqarah ayat 105 ini ya menjelaskan berkaitan dengan orang-orang kafir itu tidak senang kepada Kanjeng Nabi Muhammad, yang dimana Kanjeng Nabi Muhammad itu ya diberi wahyu oleh Allah, dipilih oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Ini orang-orang kafir Quraisy sih orang senang. Maka berbagai macam cara orang-orang kafir itu mau menghancurkan Kanjeng Nabi, mau membunuh, ya, mau membunuh. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala punya rahmat, ya, punya kanugrahan, punya kekuasaan, punya kehendak, yaitu apa? Menjaga, melindungi, memberikan bimbingan, tuntunan, petunjuk kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ini maka Kanjeng Nabi Muhammad meskipun beliau itu berdakwah ya 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Medina, ya betul ya, umur berapa ya Kanjeng Nabi? Ya 23 tahun Kanjeng Nabi itu berdakwah, itu bisa apa? Bisa dakwahnya itu sampai sekarang dinikmati oleh semua orang-orang Islam. Kenapa? Ya karena Kanjeng Nabi luar biasa.
selalu dijaga oleh Allah, selalu dibimbing oleh Allah. Meskipun berbagai macam cara orang-orang kafir Quraisy itu, mereka itu mau membunuh kanjeng Nabi. Apa wae cara-caranya. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menolong, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan lindungannya. Nah, dalam surat ini, dalam ayat ini juga dijelaskan bahwasanya siapa orang yang dikehendaki oleh Allah itu bakal diberi rahmat. Awake dhewe aja kuwatir, yang penting usaha itu mah. Usaha kita, usaha doa. Di apa yang ada dalam diri kita, kekurangannya apa? Awake dhewe iki kurang apa? Jaluk mari Gusti Allah, tapi ya usaha. Ojo mek donga tok kan usaha. Nah, Allah sudah berjanji dalam surat Al-Baqarah ayat 105 ini, wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Bahwasanya Allah mengkhususkan rahmatnya kepada siapapun yang dikehendaki. Maka ketika kita pengen dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan yang kita inginkan, ya terus berusaha dan doa. Apa usahanya? Awake dhewe pengen pinter, awake dhewe pengen sukses, tapi gak ono usaha. Lah kan apa doa? Wis usaha tapi gak ndonga. Nah, kan ini kan lucu. Padahal kita ya diharuskan ya doa, ya usaha. Ya apa carane? Usahane piye? Usaha sing ya apa carane iso berhasil. Nah, ketika usaha dan doa itu sudah kita lakukan, ternyata awake dhewe iku misalkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, maka kita juga harus husnudzon kepada Allah. Mungkin tidak terbaik untuk kita. Mungkin ya ada ganti yang lebih baik. Mungkin memang itu bukan jatah kita. Itu. Jadi gak ono wong sing stres. Wong stres itu kan gara-gara awake dhewe njaluk sesuatu, ora dituruti kan ngono. Ora mikir, bingung, stres. Ini. Jadi belum tentu yang kita inginkan itu adalah yang terbaik menurut Allah. Belum tentu yang terbaik menurut kita, menurut Allah baik. Belum tentu yang menurut kita itu jelek, tentu menurut Allah jelek. Belum tentu. Ya. Maka bagaimana? Ya sudah, doa, usaha, itu sudah. Aku pengen jadi wong sukses, ya doa, usaha. Yang ya apa dalane ya apa jadi usaha. Cuman dalam usaha kita itu jangan sampai melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen jadi wong sukses, maka usaha kita yang bagus. Oh, aku ning kene mondok, be sekolah, be kuliah. Maka bagaimana? Ya maksimalkan dengan baik. Itu usaha kita. Usaha menjadi orang yang baik. Toh di sini dididik dengan yang baik, dididik dengan apa namanya sesuatu yang baik, kan begitu. Maka lakukan dengan yang terbaik secara maksimal. Lah engko ya apa? Ya wis usaha kita. Ojo gak usaha, apa jare. Lah ya ngopo jare ya wis, akhire ya ora iso dadi wong sukses. Makanya saya sering mengingatkan, ayo ndang apa sing anu. Ya. Jadi kewajibannya nanti lakukan. Ada kewajiban-kewajiban itu yang perlu kita lakukan. Ya. Sehingga ketika kamu melaksanakan kewajiban
sesuai dengan apa yang menjadi kewajibannya, akhirnya Gusti Allah dituntun, ditunjukkan, ya, dikehendaki dengan cara yang bagus, yang baik. Tapi kalau kamu itu, ya, kalau kita orang itu tidak melakukan kewajiban yang kita harus lakukan, ya nggak akan bisa. Wah, akhirnya apa? Tersandung. Akhirnya apa? Yo, berantakan. Apanya semuanya berantakan. Kenapa? Karena tidak sesuai tuntunan arah. Nah, kamu pun ketika melakukan sesuatu harus sesuai dengan arahan. Arahan yang ada, oh diarah nang ini, diarah nang ini, diarah nang ini. Di arahan-arahan itulah yang perlu harus kita terapkan. Dan saya sering ngarang, oh iki lho, ini. Itu arahan sebenarnya. Nah, arahan-arahan itu yang harus kamu lakukan dengan bagus. Kalau ada sesuatu yang mengganjal, ya dengan arahan itu ya langsung komunikasi. Itu loh. Kalau orang itu mengarahkan itu kan ya kadang ada yang keliru. Kenapa? Karena masih statusnya manusia. Kayak saya misalkan ngarahno ini. Yo belum semuanya benar kan begitu kan? Belum semuanya benar. Nah, bagaimana menjadi benar? Maka perlu adanya diskusi tadi. Tapi selama itu merupakan sesuatu yang benar, ya lakukan dengan baik. Sesuatu itu yang benar itu juga usaha kita. Ya apa carane menjadi sukses. Diarahno ini, diarahno ini, itu namanya benar. Nah, arahan-arahan itulah yang bisa kita lakukan sehingga ketika sesuai arahan dan itu merupakan arahan yang bagus, akhirnya awake terbimbing. Oh, akhirnya itu ini. Tapi nek nggak sesuai arahan, ya wis. Awake akhirnya ya bingung dewe, repot sendiri. Akhirnya ya kena masalah sendiri. Jadi salah satu usaha kita itu apa? Ya tadi mengikuti arahan-arahan yang ada. Kenapa? Karena saya pun ya berdasarkan pengalaman yang ada yang bisa saya tularkan sehingga ya bisa diterapkan. Enggak setiap kegiatan itu perlu kita merenungkan. Aku iki lapo iki. Ya, saya itu satu hari ngapain? Saya tuh hari itu loh bener apa keliru? Ngono cara. Itu mencoba itu juga sebagian usaha sehingga rahmat Gusti Allah turun untuk memperbaiki diri kita. Sehingga rahmat Gusti Allah turun. Ketika rahmatnya Allah Subhanahu wa taala turun, maka ya enak sesuai dengan keinginan. Sesuai dengan keinginan kita. Oh ya apa carane? Oh ngene. Gitu. Itu usaha kita. Merenungkan diri kita, bagaimana diri kita menjadi orang yang bagus, orang yang baik. Satu hari aku lapo ya. Oh aku ngene. Oh ngene, keliru aku ya. Wah akhirnya iso nentukno dhewe, kok keliru enggak? Nah, keliru tidaknya sesuai dengan kewajiban kita. Kewajibannya apa? Kamu kewajibannya apa? Saya kewajibannya apa? Nah itu. Kamu sebagai pelajar, sebagai santri kewajibannya apa? Oh, kewajibannya saya itu pertama ngaji. Tentunya dengan ibadah tadi. Kemudian kewajibannya kedua
saya itu ngerjakan tugas. Kewajiban yang ketiga sekolah atau kuliah. Nah itu dulu, belum yang lain. Kamu jangan memikirkan untuk bekerja begini. Kenapa? Karena bukan kewajiban. Jadi bukan kewajiban kamu. Nah, kewajiban itulah yang harus kamu lakukan. Kalau satu hari ini itu kamu sudah melakukan kewajiban itu dengan baik, maka kamu wong bener. Tapi kalau kamu tidak melakukan kewajiban yang tidak baik, maka bukan benar. Kamu melakukan kesalahan. Engkau meningkat lagi ketika kamu sudah lulus, harus bekerja, harus begini, punya kewajiban lagi yang berbeda. Enggak, setiap tingkatan-tingkatan kita punya kewajiban-kewajiban yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Maka ketika kita orang itu betul-betul melakukan kewajiban itu dengan baik, ya disitulah rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi nawe dewe enggak ngelakoni dengan baik, ya enggak kira rahmatnya Allah tuh. Yang ada kita itu justru malah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek wis dimurkai Allah, akhirnya apa? Akhirnya ya susah deh. Tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, ya bisa jadi awet dhewe iku mang tidak sesuai dengan arahan tadi. Tidak sesuai dengan usaha kita masih kurang. Ya, usaha kita masih kurang. Nah, wis kurang, ya nggak mungkin harapan kita akan tercapai. Itu. Maka bagaimana harapan-harapan kita tercapai dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala turun pada diri kita? Yang pertama itu adalah kita harus berdoa, berusaha sesuai dengan yang menjadi keinginan kita. Usaha-usaha itu ya sesuai dengan, jangan sampai usaha itu melanggar akan kewajiban yang harus kita lakukan. Itu. Ketika kewajiban-kewajiban kita lakukan dengan baik, akhirnya apa? Usaha kita pun diberi arahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan usaha itu, selain itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya doa-doa yang kita panjatkan itu pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya apa? Harapan kita pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma nansakh min ayatin sadaqallahul azim. Al-Fatihah.